seandainya dia tidak termasuk orang yang banyak bertasbih, ya, tadi dengan bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, menyadari akan kesalahannya, bertobat mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya tidak melakukan hal itu, niscaya lala bitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, dia akan benar-benar menetap di dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkannya manusia. Artinya meninggal kalau tidak termasuk orang-orang yang bertasbih tadi. Jadi menetap di sana sampai kemudian nanti pada hari kiamat dibangkitkan ila yaumi yub'atsun. Tapi karena beliau banyak bertasbih, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, mengakui kesalahannya, akhirnya Allah selamatkan. Diselamatkan, keluarkan dari perut ikan yang besar ini, kemudian dikeluarkan dari laut, terdampar di suatu pantai dalam keadaan sakit. Fanabadnahu bil ara'i wa huwa sakim. Jadi pantai yang tidak ada makanan di sana, tidak ada obat, tidak ada makanan, karena pasir, ya, padang pasir, dalam keadaan sakit pula. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan wa ambatna alaihi syajaratan min yaqtin, kami tumbuhkan atasnya syajaratan, satu pohon min yaqtin, dari jenis yaktin. Yaktin ini ada yang menerjemahkan dari jenis labu, di mana jenis ini selain berfungsi untuk membuat Nabi Yunus kenyang, ternyata bisa berfungsi sebagai obat, di mana Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, terdampar di pantai ini dalam keadaan sakit, lapar, sudah sekian lama nggak makan di dalam perut ikan, kemudian dalam keadaan sakit, akhirnya Allah tumbuhkan pohon yaktin. Dari pohon ini kemudian bisa menghasilkan buah yang membuat kelaparannya hilang, menjadi kenyang, dan juga menjadi obat dari sakit yang melandanya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala di samping menyelamatkan, beri pertolongan kepada Nabi Nuh, karena sudah mendapatkan pelajaran berharga, pentingnya bersabar, tidak terburu-buru sampai meninggalkan kaumnya, padahal tugasnya berdakwah kepada mereka, malah ditinggalkan kaumnya. Nah, ini dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita menemukan orang-orang yang sulit diatur, susah diatur, susah diajak beribadah, susah diajak ke masjid dan lain sebagainya. Maka kita jangan pernah berpikir untuk meninggalkannya, apalagi sampai mengusirnya. Nah, kalau di masyarakat biasanya yang terpikir, coba saja kalau orang itu dibuang jauh-jauh saja, tidak akan merepotkan kita. Tapi ternyata itu merupakan objek dakwah juga yang harus didekati, dan kita bersabar dalam menghadapi kejahatan-kejahatannya sampai pada waktunya nanti akan bisa menjadi orang beriman. Nah, Nabi Yunus setelah mendapatkan pelajaran berharga ini, ya kemudian Allah karena dia bertaubat, menyadari kesalahan ijtihadnya, dan dia banyak mohon ampun kepada Allah, bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan mengakui kesalahannya dengan mengatakan subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka kemudian Allah pun tetap mengangkat derajatnya, tidak merendahkannya, sekalipun tadi sudah dikatakan wa huwa mulim, dia dalam keadaan tercela, terhina, akan tetapi karena menyadari kesalahan-kesalahannya, Allah tetap mengangkatnya, sehingga Allah mengatakan wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun. Setelah itu kami mengutusnya kepada sejumlah 100.000 orang atau bahkan lebih, ila mi'ati alfin aw yazidun, pada 100.000 orang atau bahkan lebih. Fa'amanu, kemudian mereka pada beriman semuanya. Fa'amanu, mereka pada beriman semuanya. Famatta'nahum ilahin, lalu kami berikan kepada mereka kenyamanan, kenikmatan sampai batas waktu tertentu. Ini adalah kemuliaan yang didapatkan oleh Nabi Nuh setelah mendapatkan pelajaran berharga, teguran dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian membuat dirinya menyadari akan kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya dalam kehidupan kadang-kadang Allah menegur kita yang tadinya sehat kemudian dikasih sakit,
yang tadinya kaya kemudian dikasih miskin, yang tadinya usahanya maju kemudian dikasih usahanya menurun, dan lain sebagainya. Teguran-teguran itu hendaknya membuat kita seperti Nabi Yunus yang akhirnya bisa mengambil hikmah betapa pentingnya sabar dalam berdakwah. Pentingnya sabar dalam berdakwah, apalagi dalam menghadapi urusan dunia. Maka tidak perlu kita sampai kehilangan kesabaran. Dunia harus disikapi dengan menganggapnya lahun walaib, sendaguro dan permainan. Artinya sendaguro dan permainan itu apa? Jangan sampai kehilangan kebahagiaan. Dunia ini seperti sendaguro dan permainan. Kalau orang bermain itu ya senang, tertawa, candaria ya. Artinya kita dalam menyikapi dunia jangan sampai kita kehilangan kebahagiaan. Artinya sabar akan jadi bahagia, tapi kalau kita nggak sabar jadi menderita. Kalau kita syukur jadi bahagia, tapi kalau kita nggak syukur jadi menderita. Seperti itu. Jadi kemudian dari sini pun Rasulullah SAW disuruh bersabar, jangan seperti Sahibil Hud, Nabi Yunus yang sempat kehilangan kesabaran, murka sehingga kemudian meninggalkan kaumnya yang dalam keadaan kufur. Rasulullah pun kita ketahui termasuk ulul azmi yang memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Nah, kunci kesabaran itulah yang akan menghasilkan keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Di surat Ali Imran ayat 200, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Tapi tidak cukup dengan sabar saja, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran, warabitu dan bertahanlah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.